Halo Halo Sobat Sobat Minba, Minba, kembali kembali lagi lagi bersama bersama kami kami di di MPI MPI Podcast, Podcast. podcast Podcast seru seru bersama bersama unit unit kegiatan kegiatan mahasiswa. mahasiswa. Nah guys, untuk episode kali ini kita kedatangan dari UKM Musik nih. Kita sapa-sapa dulu kelihatan. Halo Kak. Halo. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya untuk kakak-kakaknya nih dari yang sebelah kiri saya. Halo, kenalkan nama gua Hafiz Sandri, biasa dipanggil Apis. Gua di sini di UKM Musik menjabat sebagai ketum. Dan untuk spesialisnya gua megang gitaris lead untuk di band gua. Gua dari prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Ami Putri Liavna. Gue biasanya dipanggil Ami. Gue di UKM Musik itu sebagai bendum. Di bandnya sendiri, gue sebagai vokalis. Gue sendiri dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Megang. Oke, sip. Halo, nama gue Muhammad Fazrino Apriansyah. Biasa kalau dipanggil nengok. Oke. Benar-benar. Biasa nama panggilan. Apa nama panggilan gue? Gimong. Namanya siapa? Gimong. Oke, Fazrino. Oke. Ya, terus boleh sih Gimong juga. Ya, seenak aja lah, banyak kalau nama panggilan. Terus eh posisi ini ngeband. Spesialisnya lebih ke basis sama basis sama sound. Dari UKM sendiri megang divisi kreatif sama dari program studinya di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Gitu. Wah, keren-keren banget ya. Berarti ada yang megang gitaris, ada vokalis dan bass ya tadi ya. Iya. Nah, sebelumnya nih kan kemarin kita lagi udah libur lebaran ya di Stikes nih. Nah, kemarin tuh kalian pas lebaran, habis lebaran tuh ada liburan gak sih? Habis lebaran ada liburan. Buat kegiatannya nih, coba nih lu kegiatan kemarin libur ngapain? Jadi begini teman-teman, gua selama libur 2 minggu ya, libur dari kampus tuh. Itu selama 2 minggu itu bener-bener gue gak keluar kemanapun. Jadi gue di kosan, bangun, tidur, mandi, makan segala macam itu aja terus sampai gue kayak gue pengen pulang. Gue pengen rasanya kayak udah sepi banget, mana semua orang di kosan juga pulang kan, jadinya kayak sepi banget itu gue sendirian di kosan, jadinya kayak nyari teman. Untungnya ada Apis juga yang sering kayak malam-malam kayak ayo nongkrong gitu. Ya udah, itu aja sih kegiatannya. Selebihnya mohon maaf. Kalau gue mau nanya lu kalau tiba-tiba mau pulang nih, itu pulangnya kemana? Pulang ke kosan. Kalau pulang ke rumah terlalu jauh. Di mana? Sebutin dong rumah. Rumah gue di Ambon. Jauh ya. Jauh, tapi jauh banget. Tapi kayaknya di sini juga ada yang lebih jauh sih kalau dari Stikasnya sendiri. Siapa lagi nih? Apis. Boleh. Nah, kita masih ngomongin kegiatan ya selama Iya. libur. Ya biasanya kalau kita selama libur, gue itu matokin kayak anak-anak ngulik gitu, walaupun kita nggak latihan wajib ya, lu ngulik gitu. Makanya biasanya nih anak-anak yang nggak pulang nih, kadang gue ajakin nongkrong, ayo kita ngulik-ngulik bareng lagu, setoran lagu gitu, apa yang mau mau dikuasain gitu. List lagunya misalnya kayak vokalis, list lagunya dibanyakin lagi kita untuk gitaris, akorde, bassnya juga gitu. Jadi ketika nanti masuk lagi ketahuan nih, wah ini orang ngulik apa kagak gitu. Gitu sih selama libur buat ngisi waktu kosong. Cuman kalau emang ada kesibukan ya itu kita nggak memaksakan karena emang itu kan bagian dari libur. Kalau gue sendiri liburan kemarin Pulang kampung ya Mas ya, enak ya. pulang kampung lebih ke jalan-jalan holiday. Tapi iya emang lu kosananya
Tapi jalan-jalan ada senangnya ada sedihnya. Iya, sedihnya mobil gua ketabrak gitu. Ya senangnya kita happy sama keluarga jalan. Itu sama ini sih ngulik lagu bass. Lu belum tahu kan? Ketum sendiri belum tahu. Gue ngulik lagu Main Serong. Jadi gue udah tahu, bukan udah tahu, gue udah bisa Udah intro bisa sama serongnya. Serong doang. Gimana sih bocil? Sama ini sih paling karena gue udah semester akhir kan. Ya kalian nyusun-nyusun sama desain-desain website gitu aja. Sulit ya bagi waktunya. Banget sih. Tapi ya kita ini aja, selagi kita ada kosong nih, nggak rebahan terus ya kan scroll TikTok dan IG. Ya kita kadang ada main gamenya kalau emang lagi suntuk banget ya kalau lagi bisa ngulik ngulik tapi kalau lagi ngulik juga bosen ya kita ngerjain yang lagi nyusun ini gitu aja sih paling. Jadi kakaknya ini nih produktif banget ya orangnya. Iya produktifnya itu karena terpaksa. Iya. Lu mager banget tapi ya demi kita eh demi yang terbaik ya buat orang UKM tua dan musik diri kan, kita iya. terus buat UKM organisasi buat orang sekitar ya harus produktif gitu. Oke, buat kegiatan akhir-akhir ini apa aja sih yang kalian lagi lakuin? Yang di pas masuk kuliah nih. Iya kan Iya. karena kita nih baru seminggu masuk lagi nih setelah libur nih apa aja nih yang dilakuin seminggu ini? Ngapa-ngapain sih? Kuliah doang. Mungkin kalau untuk gue sendiri itu ada beberapa yang gue lakuin khususnya untuk kepentingan internal di UKM musik juga. Selama di ini kan sebenarnya kita di UKM musik juga belum aktif karena ada beberapa undangan gitu untuk jalin silaturahmi karena kan emang lagi masa-masa ini habis lebaran habis liburan. Nah jadi banyak ada beberapa undangan dari sini nggak enak karena biar nggak basi gitu nggak masih masa-masanya kira gua coba silaturahmi dulu sekalian kan itu untuk nambah-nambah relasi juga ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga itu sih balik lagi gua biasa itu gua kasih tugas ngulik latihan mandiri. Oke, misalnya teman-teman tadi ada sedikit kendala. Jadi tadi kan nanyain kegiatan ya. Jadi langsung aja mungkin ke pertanyaan intinya aja nih. Jadi untuk UKM sendiri nih, pertama kali terbentuknya UKM musik ini dari gimana sih perjalanannya? Apa yang bisa jadi sekarang? Gua panggil sudut pandang ini ya kritis ya karena kan gua bukan sendiri. Gua pertama kali yang gue tahu itu di musik bisa didirikan awal mulanya banyak mayoritas di boy yang di BB ini baik itu suka banget kayak nyanyi dengan cuman ada di pendiri gua mikir juga ya kenapa enggak suatu hal yang kecil ini bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat atau mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Akhirnya dari pendiri gue ini mereka merencanain lah dan itu alurnya juga lumayan susah banget itu. Mereka bikin konsepannya ini rancangan UKM-nya gimana dia pengajuannya juga untuk ke kampus itu terbilang adalah beberapa penolakan. Nah, cuman di situ karena ada inisiatif terus konsepnya rapi, ada yang membantu dari pihak BEM-nya. Ngelihat nih, anjir ini dia tuh serius banget loh gitu loh. Wah ini gokil lah, dia bener-bener gitu pengen dibentuk. Kira dibantu untuk ditembusin ke kampus buat diresmiin. Akhirnya diresmiin itu bener-bener mepet sama Pemira.
Nah itu pusing kan, jadi udah mau mepet Pemira, cuman ini belum ACC yang kampus, bantu sampai mencari orangnya ini untuk struktural segala macam. Nah waktu itu gua belum daftar karena saat itu belum resmi, satu namanya juga belum terlalu muncul di permukaan kampus ya. Akhirnya ketika udah dicari beberapa orang pegangan untuk di struktural di ACC kampus, nah gua baru dapat info. Nah saat itu juga gua ingat kebetulan banget gua lagi nyari info tentang musik. Akhirnya gue nanya ke senior gue, ada dia di perawat, gue nanya di WDA tuh ada ini sih kayak musik atau musik, kebetulan ada, dan itu baru banget gitu. Akhirnya gue masuk. Di awal mulai musik itu jujur mungkin karena masih baru ya, jadi masih banyak PR yang harus dibenahi. Nah awal kayak dari segi latihannya itu, karena mungkin musik identik dengan nongkrong gitu ya, kita juga seringan nongkrong sekali latihan, jadi ngisi waktu luang nih. Lu gak ada kelas, udah yuk kita ke sekret. Dulu sekretnya tuh di Filpam. Sekretnya di Filpam. Lu gak ada kelas, ya kita kesana, kita jamming-jammingan mulai bedah lagu, satu lagu bedah. Nah dulu di UP musik itu ada namanya ada nggak cuman musik, dulu itu lebih luas aja, ada musikalisasi puisi, dan dulu sempat juga ada pengen diadain teater, cuman agak bertentangan sama beberapa pihak, jadi karena mungkin masih baru, jadi coba pelan-pelan aja dulu musikalisasi puisi. Terus kemudian kesini melihat pasar nih, pasar musik sekarang. Oh di medsos tuh kebanyakan lagi cover gitu, banyak musisi coveran dibanding karya yang notabene-nya tuh dulu di tahun 2000, mungkin di 2009an lah, 2009 ke atas sebelum COVID itu masih banyak itu festival band, masih banyak gigs kan, jadi buat pasarin lu punya karya itu gampang. Nah kalau sekarang karena gue ngajarin juga sih karena mungkin COVID, jadi akses untuk pasarin lu punya karya itu cuman sebatas media sosial, walaupun emang notabene-nya media sosial itu lebih mudah ya, lebih dijangkau orang. Nah akhirnya ngeliat nih pasar kok banyak coveran gitu, udah karena kita masih ibaratnya masih baru belajar juga, dan anak-anaknya juga belum apa ya, kalau dibilang skillnya belum sampai yang tahap profesional banget sampai jadi kayak band kelas atas gitu. Sebelum, jadi kita ngerilis dulu, oh kita membeda lagu gini-gini coveran, gimana cara memasin lagu mewah biar bisa diterima sama pasar, entah itu kalangan muda, kalangan tua, ataupun semua umur gitu. Kita pilih lagunya, akhirnya kita udah cover, kita coba terjun pertama itu di ini dulu, organisasi luar eksternal. Itu pertama kali kita nyoba di itu apa sih namanya, Topi yang lucu Himalaya. Ya awalnya dari organisasi eksternal Himalaya kita diundang untuk ngisi acara di situ. Nah barulah ketahuan, ternyata gini nih, main di depan umum Sama kali dia. Walaupun ibaratnya kita kan di sini dibagi tim ya, enggak semuanya main semua gitu. Kira di situ udah first time panggung kita dapat evaluasi, ternyata begini. Oh dapatnya perkembangan, ternyata kita masih ada kurangnya, kita masih coba lebih good lagi. Coba misalkan kita didapet lagi lebih profesional lagi. Oh gue dapat channel lagi lah. Bulan ke ini roti bakar aku yang di Filpam. Nah di situ kita nyoba lagi, itu dadakan, itu bener-bener dadakan. Cuman kita nggak mikir anjir kita belum siap atau gimana. Kita mikirnya gimana caranya ini nih channel ini bisa kita pegang seterusnya.
alhamdulillah sampai sekarang channel orang yang ngasih ini bisa kita pegang, walaupun dulu itu ibaratnya cuma kata nekat doang. Anjir, gue nggak beda lagu cuma beberapa lagu doang. Ya udah, kita coba aja dulu. Gitu kita ibarat kata kita ngejablay. Enggak, serius, di musik itu ada namanya ya ngejablay. Jadi Saya jabaynya. kayak misalkan gua di band juga musik gitu. Nah, ini gua sebagai band tetapnya. Cuman gua keluar ngejablay, gua dipakai sama band orang gitu. Nah, itu bahasanya ngejablay. Oke, kita ngejablay sama orang luar. Kayak misi belum dapat, kita lagu anjir, ini lagu kita belum tahu apa aja nih, nyari aman kitanya kagak aman, kita nyobalah di situ style. Ya untungnya itu udah nggak bad lah untuk kesan dari orang baru ini, channel ini berarti masih oke gitu. Akhirnya kita udah nyoba jebolan langsung di kafenya. Udah dapat pandangan lagi, kita evaluasi. Kita begini pasarnya, kita bisa begini. Kira untuk yang 3 kali kita main di Ormawa internal kampus. First time itu yang undang AMJ Prawal. Nah itu lumayan hampir beberapa dari anggota UKM musik itu tampil untuk meriahin acara. Mungkin kayak acara-acara baru kayak gitu. Cuman dia bentuknya akustik. Nah dari situ kita menjalin hubungan sama kafe. Kita nyoba gimana benar-benar ke ranah profesional. Kita ngejalin kerjasama kontrak itu ibaratnya. Cuman walaupun bukan kontrak tetap ya. Dari situ baru mulai kita udah dapat evaluasi dari panggung-panggung sebelumnya. Kita udah tahu gimana apa kesalahan kita sebelumnya, apa yang harus dikembangin lagi gitu. Kita terapin dan sampai sekarang masih kita kembangin terus. Wah, berarti perjalanannya panjang banget ya kan ya. Terus merintis dari awal tuh mungkin berat mungkin ya. Tapi sekarang kayaknya udah banyak nih diundang di acara manapun. Jadi mungkin pengalamannya juga sekarang mungkin udah lumayan agak banyak ya. Mungkin selanjutnya Nah, kalian ini kan beda-beda jurusan ya. Gimana sih cara kalian tuh untuk membagi waktu buat latihan? Karena kan pasti sulit ya buat membagi waktunya, itu gimana? Iya Kak, mungkin dijawab sama Boleh. Nah, kalau untuk dari gue pribadi, ngebagi waktu dari hal kuliah, dari hal dia kerja ya kan, terus kegiatannya lain yang gue punya, itu paling ini sih. Yang pertama dari kuliah dulu, kalau untuk gue pribadi udah akhir nyusun tugas akhir, jadi ya lebih santai, tiga santai juga, terus pusing di otak pasti kayak capek diri. bener, capek otak, capek fisik sih itu mah semuanya. Terus sama ini yang apa ya, dari untuk teman-teman yang lain mungkin yang masih ada kegiatan pembelajaran, itu paling dari sisi ini yang semua personil, semua anggota maupun pengurus atau anggotanya mengirim jadwal ke grup kita ya kan, nanti itu semua dicocokin, itu yang membuat ada dari ketum sama BPH sendiri. Jadi kita nggak semerta-merta bikin jadwal maunya ketum, misalnya gue mau latihan di hari ini jadwalnya segini, tanpa ngeliatin dari sisi yang lainnya. Jadi disesuaikan benar. jadwalnya disaring hari apa yang paling rame, paling banyak kosongnya. Jadi itu meminimalisir buat orang-orang yang kayak pasif atau kurang kelihatan lah
Jadi dia nggak ada alasan buat nggak datang karena Iya, udah sesuai jadwal. ada alasan apapun gitu ya. Pun kalau ada alasan misalnya dia nggak datang sekali 2 kali sih masih diwajarin kalau logis ya alasannya. Tapi kalau alasannya nggak logis ya Itu resiko dia resiko dia sendiri ke depannya. karena kita punya punya MOU ya untuk komitmen lah gitu. Di setiap personil itu nggak ada tangannya jadi ada hal yang Ada kesepakatan. iya kesempatan bersama lah. Jadi ibaratnya lu kalau emang bisa tanpa alasan yang jelas, ya ini juga dimanapun juga lu baik bekerja pasti kan ada sanksi. Kalau kerja ya potong gaji, kalau kayak musik adalah hal lain yang diberikan sanksi untuk orang yang aktif tanpa alasan kayak gitu. Dari bagi waktu itu menyesuaikan aja ya. Iya betul. Oke, berarti kalau boleh tahu nih lagu apa genre favorit lagu kalian tuh masing-masing apa sih? Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Oke, genre dari yang gue suka itu untuk sekarang emang dari dulu sih rock klasik, rock pop. Mungkin teman-teman yang lain. Gue sih dari dulu senengnya sama pop, jazz, sama R&B. Cuman kalau sekarang udah lebih luas sih karena emang tuntutan juga ya. Jadi nggak matok, kok matok sih? Nggak matok di satu genre. Maksudnya nggak main aman aja gitu. Jadi main-main ke semua genre. Kalau gua sendiri karena gua dari dulu bisa dibilang dari gua di dalam perut nyokap gua itu gua dari setelin lagu-lagu simfoni. Jadi iya musikal klasik. Iya 90s lagu-lagu gitu lah. Nah dari situlah gua karena emang dari perlu tuh dari sodorin musik, gue semua genre sebenarnya masuk, tapi gue lebih suka tuh lagu yang membahas kayak lagu-lagu DJ. Kan di DJ ada lagi genrenya ya. Di genre DJ itu gue lebih suka genrenya namanya progresif, ada IDM ya, elektro, terus ada techno, ada bounce, itu dari genre DJ sendiri. Karena gue sendiri udah agak lah menguasai DJ. Ampun. Makanya gue terjun ke bass pun itu karena itu. Ini ya, tiba-tiba menyodorkan suruh jadi bassis. Dia kan punya nama ya? Iya, Bapak Hafiz. Nah, itu kan kalian genrenya beda-beda tuh. Jadi untuk kalian mau vakin satu sama lain tuh maksudnya kayak pas latihan atau apa tuh gimana? Nah itu ya nongkrong sama balik lagi kita tuntutannya pasarnya lagi butuhnya apa. Kita kan ngeliat juga algoritma pasar musik sekarang ya. Coverannya lagi banyak misalkan dia funk, pop, rock klasik atau semacamnya. Kita ngulik genre itu. Tapi misalkan kita mau ngulik genre apa yang kita suka, balik lagi kita ngeliat dari lagu-lagu tersebut apakah bisa diterima semua masa atau gimana itu. Ibaratnya kita ngeliat algoritma pasarnya dulu. Karena kalau masalah audiens itu setiap daerah setiap pas beda. Kalangan juga kan beda. Gitu. Sekarang kita masuk ke sesi pernah nggak pernah ya. Sekarang nih pernah nggak sih kalian waktu lagi tampil terus lupa lirik atau chord gitu? Pernah nggak tuh? Kalau masalah lirik pernah banget, itu sering banget. Mulai dari lupa, jadi alurnya misalnya harusnya masuk ke lirik ini, malah masuk ke lirik yang selanjutnya gitu. Atau yang paling parahnya, gue pernah nih lagi manggung di salah satu kafe, terus
lagu baru banget mulai. Jadi lagu pertama itu kita nyanyi lagu, gue nyanyi lagu Yovie and Nuno, judulnya Tanpa Cinta ya, Tanpa Cinta. Nah, tiba-tiba pas kita lanjut ke lagu kedua, kita tuh gue tuh nyanyi lagu Aku Mau dari Once tuh. Itu kan beda banget ya, cuman emang nadanya masih masuk-masuk untungnya. Nah, pas dari dia bait awal, gue malah masuk ke ref. Nah, lagu Yovie and Nuno Tanpa Cinta ini. Jadi akhirnya gue bingung sendiri, gitaris juga bingung. Untungnya masih bisa kita akalin. Jadi kayak ya udah gitu, di medley jatuhnya, di medley. Akhirnya kita balik lagi ke ref awal. Itu malunya sampai gemeter gitu, terus kayak ya udah jadiin pelajaran. Jadi tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari situ juga kayak oh bisa nih ternyata lagu ini di medleyin ke lagu ini, dapat ini yang baru. Berarti jadi tetap siapa namanya walaupun misalnya lupa lirik tetap ada solusinya Jadi pinter-pinternya ya, pinter-pinter kita aja sebenarnya. Gitu ya. Kan betul, benar-benar improvisasi. Kalau misalnya dari ini nih yang megang gitar dan bass, lu pernah nggak sih lupa chord gitu? Chord, pasti itu pernah ya, namanya manusia. Chord itu pasti pernah, entah alat musik apapun itu ya. Bahkan drum pun pernah juga, dia kan bukan chord, dia kan mainnya ketukan. Kalau chord itu kan kunci ya, kunci dari lagu tersebut progresinya. Cuman balik lagi kita gimana caranya itu ketika kita entertain, semua hal teknis-teknis yang di luar kendali kita yang ataupun kesalahan-kesalahan yang kita buat itu gimana caranya biar audiens itu nggak notice. Jadi kita nutupin, ini salah nih, bisa satu personil band nih, ini orang salah nih, kita saling backup gitu, gua bisa salah chord, oke, diimprov mungkin sama ada isian bassnya atau gimana improvnya. Terus kalau ada materi juga di musik itu namanya teknik tobat. Jadi ibarat kata kalau kita salah itu maksiat. Nah, tobat lagi itu ada tekniknya di gitar. Jadi biasanya gue nutupin misalkan di lead, gue mainnya oh gue salah. Gue tahu nih progresinya tapi ya udah gue balikin. Jangan sampai ekspresi muka kita tuh kelihatan salah ya. Jadi balik lagi ke entertain, gimana kita menampilkan suatu produk kita ke audiens. Berarti untuk kesalahan itu bisa di backup juga sama yang megang Bisa. Nah, Tan, jadi untuk pertanyaan yang kita tanya tuh jadi cerita-cerita dari UKM musik ini lumayan seru ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, lebih ke harapan. Nah, harapan untuk UKM musik nih ke depannya mau jadi apa sih misalnya dari Kak Api sendiri? Kalau dari gua harapannya di UKM musik ini di next lanjut periodenya bisa lebih besar lagi namanya, bisa lebih gokil lagi lah. Tapi ini juga ada harapan di UKM musik ini kapasitasnya itu bisa dibuka lebih luas lagi. Kalau sekarang memang jujur saja gue emang ngebatasin kuotanya karena mau ngerapiin dari segi konsepannya. Jadi dari segi internal dulu gue pengen bener-bener rapihin sampai bisa diterima untuk kalangan yang lain gitu. Harapan gue juga di anak-anak musik ini bisa adalah di bulan ya lu punya prestasi, entah prestasi apapun itu pasti sangat dihargain, serius. Pasti bakal ibaratnya kita kasih reward lah. Lu udah ada prestasi karena kita kan bakat nggak hanya dipakai udah sekedarnya gitu. Kita memaksimalkan apa yang mereka punya. Lu punya bakat ini, ayo kita coba lombain. Menang gak menang itu belakangan, yang penting udah berani, itu udah keren. Makanya gue pengen nyoba. Gue punya harapan banget di teman-teman UKM musik ini lingkupnya bisa lebih luas lagi nanti di prestasi, mungkin di periode selanjutnya atau di periode sekarang. Gue harap masih udah bisa kecapai. Terus juga gue berharap di UKM musik ini di Stikes bisa
dikenal lebih luas. Jadi lebih banyak lagi yang mengetahui. Iya, betul. musik. Jadi nggak cuma lingkup internal kampus, tapi bisa lingkup ke kota. Ya, juga. Intinya ke go nasional, bahkan kalau bisa go internasional. Bisa lari kayak musik stikas suara. Abangnya Kalau dari gue sih harapannya semoga semoga alat-alat komplit. Karena jujur yang paling berat saja. dari kita itu ya kayak musik itu alat. Ya. Alat-alat musik Pentas. itu kan gak ada yang murah itu berat. Tapi sedikit-sedikit sih kita pelan-pelan punya. Insya Allah. Tinggal yang paling berat sebenarnya. Iya. Cuma harapan gue itu ada drum ya. Iya Gitu sih. benar. Doain kita UKM musik punya drum. Tolong pihak kampus. Iya. Nah, itu sebenarnya Ya, Ampun tuh. senggol pihak dikit kampus. bisa. Senggol dikit. Nggak Kita setengah ngaruh, aja ya. tuh nggak Aduh. Bener sih, salah inventaris soalnya gua nggak mau di UKM musik ini cuman hanya orang-orang yang bisa aja gitu ikut UKM. Sebenarnya kalau kalian tahu juga kita tuh ada kuota sendiri untuk yang emang bener-bener mau belanja. Gitu. Kayak semoga aja di next periode bisa lebih Banyak diterima lagi. kuotanya. Karena di inventaris ini kalau misalnya kita komplit, orang yang udah bisa main gitar, udah mau main bass atau mau main drum, latihan di alat musik yang lain gitu, lebih enak, lebih gampang. Jadi dia mau nge-swipe dirinya sendiri buat berkembang dengan alat musik yang lain itu bisa. Nah mungkin satu lagi ya, nanti mungkin beberapa bulan ke depan kan nanti bakal ada mahasiswa baru nih. Nah itu tuh. Mungkin siapa tahu di sini yang nonton ada yang mau masuk Stikers Media Darul Musaada dan punya minat gitu, punya bakat untuk bermusik atau bermain alat musik. Nah mungkin untuk kakak-kakak sendiri ada nggak sih mungkin kalau misalnya kita mau join gitu, itu harus kemana atau misalnya apakah ada media sosialnya gitu? Jujur nih banyak sih yang nanya ke kita juga kayak Kak gimana sih cara masuk ini gitu, terus kayak kalau mau masuk tuh gimana sih, ada juga teman-teman sebaya juga seangkatan juga yang nanya. Nah kalau kalian mau join UKM musik, kita itu buka setiap penerimaan mahasiswa baru ya. Setiap awal ya, setiap awal penerimaan mahasiswa baru. Kalau misalnya kalian mau cek info-infonya, ada juga yang belum bisa join tapi pengen ikut-ikutan. Kayak kalau kita lagi live musik di kafe gitu, biasanya ada yang nanya, Kak, kamu biasanya di mana sih gitu. Kita biasanya nyantumin di inian kita di Instagram kita story. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya itu ukmusik.stikas.wdh ya. Nah, terus ada juga di TikTok musik_wdh, YouTube juga sama musik_wdh. Di YouTube itu rencananya kita bakal masukin beberapa video. Enggak beberapa sih Ya, konten-konten kita lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, kalian masih bingung deh UKM musik itu sebenarnya ngapain sih, biasanya di IG dan juga di YouTube kita nanti bakalan kita upload, biasanya kayak ada jadwalnya lah kita nguploadnya. Nanti kalian pantengin aja YouTube sama Instagramnya, tapi sering kita di Instagram ya nguploadnya. Nah kalian kalau mau tahu lebih lengkap biasanya ada di Instagram. Buat di follow guys. Ya. Jangan lupa di follow dan jangan lupa dipantengin terus nih guys. Iya. Banyak kalau musiknya. Kalau mau nanya-nanya ada kok. Iya, ada juga nomor kontaknya di bio-nya. Di bio. Aku tahu kalian punya kafe dan mau ngundang. Itu. Mohon dengan sangat ya. Boleh nanti di Oh ya. DM IG-nya. Kita juga mau ngerilis first song kita. Oh ya. Nanti ditunggu aja di media Ditunggu sosial di kita. media sosial kita di YouTube. Rencananya juga kita bakalan
di Spotify ya. Wah. Beberapa platform. Iya, beberapa platform Musik. musik. Doanya yang paling minim lah 1 WDH nonton dulu. Nah, amin amin. Jangan lupa guys. Nanti geser dikit ke Unpal, nanti geser dikit ke seluruh Pamulang, nanti geser dikit seluruh Indonesia. Amin amin amin. Insya Allah. Nathan, jadi untuk berbincang-bincang kita dengan Oke Musik ini lumayan menarik dan seru ya. Lu gimana, minat gak nih masuk Oke Musik? Aduh, kalau buat musik kayaknya nggak tahu ya, soalnya nggak pernah main musik ini. Nggak bisa. Belum kena. Ya. Mungkin tapi nggak tahu ya. Dangdutan. Itu juga suka aja paling. Dengar lagu aja paling. Penikmat. Penikmat. Ya. Oke. Sama-sama. Kalau gitu nanti nikmatin lagu saya. Iya, boleh. Masuk. Mungkin untuk podcast kali ini cukup di sini saja ya teman-teman. Jangan lupa pantengin terus MPI podcast dari HMJFK ini. Pokoknya jangan lupa like dan komen dan subscribe ya guys. Oke semuanya, bye bye. Bye.